bisa berkumpul lagi di malam yang indah ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, saudara untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Hanya Dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Dia. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama-sama kita nyatakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Kita percaya bahwa Dia hidup di dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kita mengucap iblis dua kali. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saat ini juga sukacita yang melimpah ada atas keluarga kita. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu
kita, amin. Amin. Haleluya. Mari semua, saat ini kita telah menari, kita telah memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Saat ini juga kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berikan setiap hati kita berikan setiap penyembahan kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami mau dekat padamu Tuhan. Kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Biar semuanya ini Tuhan menjadi penyembahan yang terbaik, yang terindah, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk setiap kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kau berperlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua sekali lagi dengan lembut, dengan hati yang bersyukur kita katakan, hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya kami dekat padamu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah apapun dalam dunia ini Tuhan, kami akan merasakan damai, tenang di hadapan-Mu Yesus. Bukan hanya setiap ibadah kami ingin dekat padamu Tuhan, melainkan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu, karena kami merasa tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. 阿爸父，我们相信你听到我们的祷告，主。哈利路亚！再来，我们唱。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离去，使我心安定。走过世因有苦，一路你与我同行。你的灵从不停歇，为何到我都已足？从天上降下，你的能力充满全地，是在永在阿爸父，我的你在这里来恢复我的心，医治了我受伤的灵，我要安静等候的阿爸父。Dalam bahasa Indonesia kita katakan, Bapa kau mendengar Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Walau lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau selalu ada temani kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa kami kan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Haleluya Tuhan, kami tenang bersama Engkau Tuhan, karena kami percaya Yesus ya Bapa,
Engkau satu-satunya Allah penyelamat hidup kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai ibadah yang paling indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami menerimanya dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bahwa kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan tanpa terasa kita bisa berjumpa kembali untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Kasih setiamu kami rasakan begitu luar biasa Bapa. Dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati firman yang kami dengar. Tidak hanya kami dengar, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah hati yang murni membuka pintu kelimpahan. Judul khotbah saya hari ini, hati yang murni membuka pintu kelimpahan. Mari kita buka di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Matius 5 ayat ke-8 saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Saya mau beritahu untuk membuka pintu. Di mana-mana kalau kita mau buka pintu, kita butuh kunci. Dan kunci itu selalu lebih kecil daripada pintu. Betul ya? Pintunya besar, pasti kuncinya kecil. Nah, kunci yang kecil dapat membuka pintu yang besar. Nah, hari ini saya mau memberitahu kepada setiap kita. Hari ini saya mau mengajarkan sesuatu untuk kita bisa punya kunci untuk membuka pintu yang bernama kelimpahan. Setiap kita mau memiliki hidup yang berkelimpahan karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Itulah yang Yesus kita mau ada dalam kehidupan setiap kita, yaitu kita semua mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, kita mau buka pintu itu pada hari ini. Kita mau punya kunci. Nah, kuncinya apa? Bagaimana cara buka pintu kelimpahan dengan kunci? Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah memiliki hati yang murni. Makanya tadi Matius bilang apa? Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Nah, memiliki hati yang murni seperti memiliki akses, memiliki kunci untuk mengenal Allah. Memiliki hati yang murni adalah kunci untuk mengenal Allah. Mengenal Allah, kita akan berjumpa dengan Allah dengan segala kelimpahannya. Kalau kita mengenal Allah, kita akan bertemu dengan segala kelimpahannya. Karena Dia adalah sumber. Dia adalah sumber. Dan segala rahmat, kebaikan, kasih, kuasa atas hidup setiap kita akan kita rasakan kalau kita mengenal Tuhan. Di mana kita mengenal Yesus, di mana kita mengenal Allah, kita mengenal Bapa, kita akan berjumpa dengan kelimpahan yang Allah siapkan untuk setiap kita. Karena Dia datang untuk memberikan kita hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kuncinya adalah satu, memiliki hati yang murni. Memiliki hati yang murni. Memiliki hati yang murni. Karena memiliki hati yang murni, kita berbahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan bicara mengenal apa yang ada di tangan Bapa, apa yang ada di tangan Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, artinya kita mengenal isi hati. Kita mengenal pikiran, kita mengenal kehendak Bapa,
Kita tahu apa yang Bapa suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kita tahu apa yang seturut kehendak Dia, apa yang bukan kehendak Dia. Kita tahu apa yang berkenan dan tidak berkenan kepadanya. Itu orang yang mengenal. Itu orang yang mau mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan akan berkat-berkatnya itu sangat terbatas. Maka saya bilang kalau orang yang tidak murni hatinya, yang melihat Tuhan hanya melihat harta, hanya melihat kekayaan, melihat berkat, itu membatasi kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan kita terbatas dengan logika kita, sehingga logika kita membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, logika kita terbatas. Kalau kita tidak tulus, kalau kita tidak murni, kita sedang membatasi kuasa Allah. Kita sedang membatasi kuasa Allah. Kita nggak tahu kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, di luar akal manusia, di luar akal pikiran kita. Kejadian Tuhan begitu luar biasa. Contohnya, langsung kepada contoh, Musa. Apa dia pikir dia bisa belah Laut Merah? Apa dia bisa belah Laut Mati? Laut Tebrau dibelah. Bukan Musa yang membelah, tapi itu kuasa Tuhan. Musa hanya disuruh lempar tongkatmu, lalu laut itu terbelah. Secara logika manusia mana ada laut terbelah. Tetapi Tuhan sanggup membelah laut itu. Tuhan sanggup melakukan di luar imajinasi kita, di luar logika kita, di luar akal kita. Tuhan sanggup melakukannya. Gideon apakah mampu melawan ribuan orang hanya dengan 300 orang? Mampu karena apa? Gideon bersama-sama dengan Tuhan. Daud begitu luar biasa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Di luar akal manusia, tetapi dia sanggup melakukannya karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Yosua bisa menghancurkan tembok Yeriko. Apa kepikir namanya tembok dihancurkan dengan peralatan berat, dengan perlengkapan senjata berat, tapi ini dengan mutarin tembok itu pun rubuh. Di luar logika, di luar akal kita. Setiap anak-anak Tuhan yang punya ketulusan hati, dia sedang membuka yang namanya kelimpahan. Artinya pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal, yang di luar akal sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu milikilah hati yang murni. Seorang perawan Maria bisa melahirkan seorang anak yang bernama Yesus di luar akal. Tidak pernah dijamah pria, tapi bisa. Di luar akal. Yesus beri makan 5.000 orang di luar akal pikiran. Mana ada ngerti? 5 roti 2 ikan 5.000 orang bisa makan. Mana ada yang ngerti? Mana ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. Tuhan melakukan di luar akal pikiran manusia. Bagaimana dia menghardik angin ribut. Angin ribut pun reda. Bagaimana mungkin mustahil Petrus yang sudah semalam-malaman cari ikan gak dapat. Tapi ketika Yesus bilang apa? Mari ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Jala itu hampir koyak. Ikan begitu banyak. Hampir memenuhi 2 perahu dan hampir tenggelam perahu itu. Di luar akal pikiran. Karena kita murni hati kita, kita bisa membuka yang tidak masuk akal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Yesus sendiri, dia bisa berjalan di atas air di luar akal pikiran manusia. Bahkan dia menyuruh Petrus untuk apa? Berjalan di atas air. Petrus sempat berjalan di atas air, itu luar pikiran manusia. Bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur, itu di luar pikiran manusia. Dan Yesus sendiri mati dan bangkit di hari ketiga, itu di luar akal manusia. Tidak ada itu di akal manusia. Tetapi ada kalau kita mengenal Tuhan. Kita tahu siapa dia. Dia bisa melakukan yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu pastikan hari ini kita belajar bahwa kita harus memiliki hati yang murni. Untuk supaya kita bisa mengenal dia. Untuk bisa mengenal kuasanya.
mengenal kasih, kebaikan, rahmat yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan setiap kita. Milikilah hati yang murni, karena itu yang Tuhan mau. Ketika kita memiliki hati yang murni, kita mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, kita membuka pintu yang namanya kelimpahan. Bagaimana bisa? Yuk coba kita belajar sama-sama malam hari ini. Artinya murni itu suci. Artinya murni itu adalah tulus. Murni itu artinya 100%. Minggu lalu hari Jumat saya beritahu. Artinya 100%. Tulen, tidak ada campuran yang lain. Pure. Dia adalah contohnya kayak susu murni. Susu murni, nggak ada campuran apa-apa. Nggak ada campuran coklat, nggak ada campuran kopi, nggak ada. Susu murni. Emas yang murni, nggak ada campuran apa-apa. Emas yang murni. Oleh sebab itu perlu kita memiliki hati yang murni. Hati yang murni, tidak ada embel-embel apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada agenda pribadi. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya beribadah aja karena kerinduan hati kita. Karena kita rindu ketemu dengan Bapa. Kalau kita ibadah kebaktian supaya diberkati Tuhan, itu bukan murni. Saya mau memberi supaya apa? Supaya saya diberi sama Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya baca 30, 60, 90 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau namanya kita punya motivasi akan kita menabur dan kita menuai 30, 60, itu artinya kita sudah tidak murni. Yang namanya murni, saya mau beritahu, yang namanya murni begini. Bagaimana memiliki hati yang murni? Saya mau kasih tahu. Kita harus tanam pikiran kita. Harus tanam konsep di pikiran kita. Yang namanya mengenal Tuhan, melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena sudah menerima sesuatu. Kita pahami sama-sama. Sekali lagi saya mau katakan, yang namanya mengenal Tuhan, ini konsepnya nih, yang kita harus tanam di pikiran kita, yang harus kita tanam di hati kita, supaya kita punya hati yang murni. Kita harus tanam di pikiran kita, mengenal Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu, melayani Tuhan itu. Kita berbakti kepada Tuhan bukan untuk mendapat sesuatu. Bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena sudah menerima sesuatu. Kenapa saya memberi? Karena saya sudah diberkati Tuhan. Kenapa saya mau memberi persembahan? Karena saya sudah diberkati sama Tuhan. Kenapa saya menolong orang? Karena Tuhan sudah tolong saya. Kenapa saya harus melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah melayani saya. Dia mati di kayu salib untuk hidup saya. Oleh sebab itu saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengabdi buat Tuhan. Saya mau berbakti kepada Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau dekat kepada Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena sudah menerima sesuatu. Haleluya. Karena sudah menerima sesuatu. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima yang namanya keselamatan. Bukan dengan emas perak Tuhan nebus kita, tapi dengan darahnya yang mahal. Begitu besar kasih Allah, Dia berikan anaknya yang tunggal kepada setiap kita, supaya kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu-satunya alasan untuk kita mau mengenal, berbakti, melayani, mengasihi Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu. Sekali lagi, bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena sudah menerima sesuatu. Haleluya, amin. Karena sudah menerima. Kita belajar dari Daud, 1 Samuel 17 ayat 37. Kenapa Daud mau repot-repot lawan Goliat yang begitu gede? Yang dia taruh nyawanya, mempertaruhkan nyawanya melawan Goliat. Daud bukannya orang yang tidak ada kerjaan, dia orang sibuk, dia mengangon kambing domba bapaknya si Isai. Meskipun cuma 2-3 ekor, dia serius betul dia ngangon kambing itu. Dan dia ketika ke medan perang itu bukan cuma asal sekedar jalan-jalan, dia mau nganterin makanan buat abang-abangnya, buat kakak-kakaknya. Nah, perhatikan baik-baik ketika Daud mendengar Goliat mencemooh Allah Israel, meledek Allah Israel.
Daud naik darah. Daud marah. Dia kesel. Tapi apa yang buat Daud berani lawan Goliat ini, saya mau katakan. 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa Daud mau lawan Goliat? Karena Daud sudah terima pengurapan dari Tuhan. Daud sudah pernah ditolong Tuhan. Daud sudah pernah diselamatkan Tuhan. Daud menerima kebaikan Tuhan. Hal itulah yang buat Daud dengan senang hati mau melawan Goliat. Di samping dia mencemooh Allah Israel, tapi karena Daud sudah menerima segala sesuatu. Daud sudah menerima segala sesuatu. Salomo pun demikian, dia sudah menerima segala sesuatu. Salomo dia bilang apa ketika dia ditanya sama Tuhan mau apa? Dia bilang apa? Tuhan, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda, belum pengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung banyaknya. Salomo, kenapa dia mau melayani? Kenapa dia mau menjadi raja yang luar biasa? Dia bisa punya hikmat kebijaksanaan. Karena Tuhan sudah memberikan dia sesuatu. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Saatnya Daud, Salomo berikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu kita pun harus belajar demikian. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, disitulah kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan mengenal siapa kita. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Jangan tanya. Dia bisa melakukan apapun di luar akal kita. Yang kita harus tanya adalah sama diri kita sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan. Kalau nggak punya hati yang murni, nggak bisa punya pikiran begitu. Karena kalau hatinya nggak murni, yang dia pikiran apa? Tuhan, mana berkat saya? Dia selalu bertanya, Tuhan bisa buat apa buat saya? Tuhan bisa melakukan apa buat saya? Kalau orang yang murni, dia nggak nanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat dia, tapi yang dia tanya, apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Itu kunci orang yang punya hati murni. Dia di sekolah, dia tahu dia bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Tuhan berikan dia kesempatan sekolah yang bagus. Dia belajar yang rajin. Dia belajar yang luar biasa. Dia belajar sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang membuat dia memberikan dia kesempatan bisa sekolah yang bagus. Maka hidupnya berhasil. Anak-anak sekolah yang rajin belajar pasti hidupnya berhasil. Itulah kelimpahannya. Ketika orang bekerja meskipun karyawan, nggak ada apa-apa karyawan, jaga toko, mungkin karyawan kantor staf biasa, bersyukur hatinya, udah dikasih kerja sama Tuhan, saatnya saya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan. Disitulah kelimpahan akan menghampiri hidupmu. Haleluya. Ketika engkau sebagai direktur perusahaan, sebagai pemimpin perusahaan, bersyukur sama Tuhan bahwa engkau sudah diberikan kesempatan untuk menjadi bos, menjadi atasan, menjadi pimpinan, menjadi kepala, menjadi pimpinan sebuah perusahaan, direktur. Hargai itu dengan apa? Dengan beri yang terbaik. Layanilah staf-staf bawahanmu dengan baik. Milikilah kuasa bukan untuk menghajar orang, tapi kuasa untuk apa? Melayani orang. Haleluya. Itulah hati yang murni begitu. Dia bukan untuk dapat sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Dia sudah menerima sesuatu, maka dia mau mengembalikan sesuatu. Itulah hati yang murni. Itulah hati yang murni. Dia nggak nanya, Tuhan bisa buat apa buat saya? Tuhan, mana berkat saya? Tuhan, mana kekayaan yang kau janjikan? Tuhan, mana Tuhan kekayaan bangsa-bangsa yang kau janjikan? Itu orang yang nggak punya hati murni. Hatinya punya motivasi, serakah, maunya berkat duit, berkat kaya. Padahal berkat itu gak cuma uang, tapi kesehatan. Istrimu baik-baik saja,
Anak-anakmu tumbuh sehat. Mertuamu dipelihara Tuhan. Orang tuamu sehat-sehat saja. Pekerjaanmu meskipun hari ini sedang berat tapi masih ada. Puji Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah berkat yang sesungguhnya. Ketika hari ini kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, itu sudah berkat. Haleluya. Iya, rasakan itu. Dan berbahagialah untuk itu. Perhatikan baik-baik. Mengenal Tuhan bukan untuk dapat sesuatu. Mengenal Tuhan karena kita sudah menerima sesuatu dari Dia. Maka kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu untuk tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kita diberi kesempatan Tuhan untuk bersekolah, bekerja, memiliki keluarga. Kalau engkau hari ini sebagai orang tua, bersyukur sama Tuhan, kasih engkau keluarga, pelihara keluargamu dengan baik. Mungkin kau memiliki harta yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan berikan harta kepadamu, ketika Tuhan sudah berikan, kelola itu dengan baik. Kelola itu dengan baik. Harta yang sudah Tuhan percayakan kepada hidupmu, kelola itu dengan baik. Berikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah semua itu dengan segenap hatimu. Pekerjaanmu, sekolahmu, kehidupan rumah tanggamu, pelayananmu, bisnismu, apapun itu. Lakukan semua dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Disitulah hati yang murni akan terus menjadi murni dan selalu menjadi murni dan akan selalu dimurnikan sama Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan sudah berikan kita keselamatan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak punya hati yang murni. Tuhan sudah berikan kita keselamatan. Saatnya kita mau hidupi keselamatan itu dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena untuk dapat sesuatu, sekali lagi, karena sudah menerima segala sesuatu. Terakhir, saya mau bilang bahwa terkadang kita bayangkan, coba kita ingat-ingat baik-baik. Terkadang lebih besar yang Tuhan kasih ketika kita tidak minta daripada apa yang kita minta. Mungkin kau minta proyek 1 miliar, engkau minta proyek 2 miliar, engkau minta proyek 3 miliar sama Tuhan. Kau doa sampai kau berdarah-darah, kau nangis darah, bersujud kaki nyentuh, kepala nyentuh lantai. Kau nangis-nangis doa, Tuhan saya minta proyek 3 miliar untuk gol di tangan saya Tuhan. Engkau lupa berdoa untuk keselamatanmu, keselamatan istrimu, keselamatan anak-anakmu. Dan saya mau beritahu, yang kau nggak minta Tuhan berikan. Betul tidak? Mungkin kau lupa doa untuk mertuamu, kau lupa berdoa untuk keluargamu, kau lupa berdoa untuk orang tuamu karena kau sibuk berdoa sama Tuhan, minta berkat, Tuhan minta berkat, minta proyek 1 miliar, minta proyek 2 miliar, saya punya ada target mobil, Tuhan mau beli mobil 3 miliar harganya Tuhan. Kau berdoa luar biasa. Kadang-kadang kau sampai sujud-sujud sampai jidat nyentuh lantai. Kau lupa berdoa untuk anak-anakmu, untuk istrimu, untuk dirimu sendiri, untuk keluarga kita, untuk mertua kita, untuk orang tua kita. Tapi yang Tuhan dengar adalah yang Tuhan jawab yang kau tidak doakan. Saya mau beritahu, kalau anak sakit, kalau anak kenapa-napa, 1 miliar gak ada artinya. Betul tidak? Kita naik motor, naik mobil kemana-mana, kita sampai kenapa-napa, uang 1 miliar, 2 miliar gak ada artinya. Betul tidak? Kalau anak kita sakit, Tuhan bagaimana Tuhan tidak menjaga anak-anak setiap kita. Anak-anak kita naik turun tangga tanpa pengetahuan kita. Ada. Bayangkan kalau anak kita jatuh, tapi Tuhan pelihara. Tuhan jagai anak-anak kita. Saya mau beritahu, kalau anak dia jatuh dari tangga, uang 2 miliar gak ada artinya. Tapi Tuhan pelihara kita. Engkau yang hari ini engkau mungkin merasa, Tuhan saya sedang sakit Tuhan. Tuhan pelihara engkau. Saya mau beritahu, biar sakitmu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini engkau bilang, Tuhan saya susah. Saya gak ada uang Tuhan. Bahkan ada yang bilang, kenapa? Ada yang bilang, itu lagi begini susah. Lagi hidup lagi susah begini. Saya mau beritahu, ketika engkau susah, Tuhan dipermuliakan.
ketika engkau murni mengejar Tuhan, murni mengejar perkenalan akan Tuhan, murni bukan untuk dapat sesuatu Tuhan, tapi untuk karena saya sudah menerima sesuatu, saya mau melakukan sesuatu yang baik. Nama Tuhan akan dipermuliakan, dan dari hidupmu nama Tuhan akan disukakan, nama Tuhan akan disanjung tinggi, dan engkau akan mengenal Bapa, dan Bapa akan mengenal engkau, bahwa engkau adalah anak yang luar biasa, dan Tuhan adalah Bapa yang luar biasa akan hidup setiap kita. Oleh sebab itu, hati yang murni akan membuka pintu kelimpahan. Engkau mau punya hidup kelimpahan, milikilah hati yang murni. Jangan tanya sama Tuhan apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita, tapi tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Hari ini kalau engkau sekolah, engkau bekerja, dimanapun kau berada, engkau melayani Tuhan, engkau dagang, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, demi Tuhan, maka pintu berkat, kelimpahan terbuka atas hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan, kebaikan-Mu kami terima Bapa. Ajar kami untuk memiliki hati yang murni. Kami membuka pintu kelimpahan ini Bapa dengan hati yang murni. Kami tidak mau Tuhan punya agenda pribadi. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau punya motivasi terselubung ketika kami dekat dengan Engkau, melayani-Mu Tuhan, berbakti kepada Engkau Tuhan. Kami mau punya pikiran, punya konsep yang baru. Mengenal Tuhan itu bukan untuk dapat sesuatu, tetapi karena sudah menerima segala sesuatu. Kami sudah menerima kebaikan-Mu. Saatnya kami berbuat baik kepada orang lain. Kalau kami bisa bantu tetangga kami, karena kami sudah dibantu oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik akan hidup setiap kami. Ketika kami bekerja, kami mau bekerja dengan baik karena Engkaulah yang berikan kami kesempatan untuk kami bisa bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, disitulah Tuhan kami punya kunci untuk membuka yang namanya kelimpahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian, diberkatilah Engkau. Diberkatilah setiap engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Engkau yang hari ini ingin buka bisnis yang baru, Tuhan buka jalan keluar yang terbaik untuk engkau. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Pegang tangan Tuhan, hadapkan wajahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyinari langkah-langkah hidup setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat ini kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.